Mayoritas masyarakat Kota Samarinda meminta saya kembali untuk mencalonkan diri. Dan partai politik yang menyesuaikan, mengikuti keputusan politiknya dengan suara konstituennya, itu adalah partai politik yang bijaksana. Dan itu tampak di Kota Samarinda. Hampir semua partai politik mengikuti suara konstituen, mengikuti suara masyarakat di Kota Samarinda. Sehingga yang terjadi adalah mayoritas partai politik memberikan dukungan kepada saya dan Pak Saifuddin Zuhri di Pilkada Samarinda ini. Saya kira itu di situ poinnya. Soal malam ini ya tidak direncanakan sebelumnya. Tadi setelah saya menerima SK dari PKS di Rujak, tiba-tiba ada komunikasi dari Jakarta dan di Samarinda, terjadi pertemuan antara saya dengan Pak Ketua Golkar, sehingga saya malam hari ini seperti yang teman-teman lihat ada di kantor Partai Golkar dalam rangka membangun komunikasi. Kalau tadi sore saya mengatakan roman-romannya Partai Golkar itu kok kayaknya akan bergabung dengan kita. Tapi kan saya beri catatan tadi, roman-romannya bukan berarti pasti. Dan kalaupun pada kenyataan politiknya nanti misalnya berbeda, itu harus kita hargai sebagai sebuah realitas politik. Tapi harapan besar kita, ya mudah-mudahan seperti harapan warga Kota Samarinda pada umumnya yang satu frekuensi dengan suara rakyat atas keputusan partai politik itu. Itu namanya salah. Dia lihat dua foto, hilang masalahnya. Ditanya kenapa kamu kalau bukan dompet kamu tuh senyum? Sebab ada dua tokoh yang Samarinda, Bapak Dr. Anwar, yang kita banggakan, kita hormatin, kita takzimin Bang Saifuddin Zuhri. Itu adalah cucunya Partai Golkar. Dan begitu ya. Dan Pak Andi Harun. Salam sampai terakhir saya menikmati kata per kata. Ini kita bisa berkumpul di sini bersama dengan Pak Wali Kota Samarinda. 1-2 juta. 1-2 juta. Awalnya lagi Saya dalam melakukan betul ini. siap. Oke. Semua pihak. Bukan hanya Golkar saja, dengan Pak Andi Harun, dengan semua pihak kita berkomunikasi dengan partai pengusung maupun pendukung. Kalau dari kader bisa Banyak kader-kader Partai Golkar. Di samping saya ini ada Nindya Listiono, ada Kevin, kader-kader yang lainnya juga yang siap untuk maju dalam kontestasi ini. Tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kami lihat. Timur adalah IKN, ibu kota Nusantara baru, tentunya Indonesia maju, Kalimantan Timur maju, Samarinda. Karena pertama nostalgia, yang kedua banyak hal yang kita punya kesepahaman yang sama dengan Pak Wali. Dan selama ini memang kami tidak ada masalah dengan Pak Wali, semuanya baik-baik saja. Hanya saja mungkin di dalam pandangan politik tentu berbeda. Berbedanya itu karena pandangan politik kita berbeda karena kepentingan kita yang berbeda. Insya Allah kalau nggak ada halangan, besok kami akan berkoordinasi dengan DPP untuk nanti memberikan masukan DPP bahwa Samarinda kita punya kesamaan untuk melaksanakan kegiatan pemenangan pilkada baik untuk Provinsi Kalimantan Timur maupun untuk Kota Samarinda. artinya rekomendasi fix Wali Kota Samarinda. Kita tunggu besok dari DPP. Insya Allah nanti. Tergantung Mas Tio ini dengan Pak Sekjen nanti. Tapi saya rasa gambarannya sudah bisa terbayang lah kira-kira begitu. Bahwa pertama jauh di mata dekat di hati. Nah, kira-kira begitu. Karena kalau kita melihat kepemimpinan Pak Wali Kota Samarinda selama kurun 3 tahun lebih sedikit,
banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota membawa Samarinda ini pertama jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Seperti yang kita rasakan bersama bahwa Samarinda tentunya wajahnya telah berubah. Telah berubah lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Maka kami melihat bahwa Pak Wali Kota layak untuk bisa melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2024-2029. Mayoritas masyarakat Kota Samarinda meminta saya kembali untuk mencalonkan diri. Dan partai politik yang menyesuaikan, mengikuti keputusan politiknya dengan suara konstituennya, itu adalah partai politik yang bijaksana. Dan itu tampak di Kota Samarinda. Hampir semua partai politik mengikuti suara konstituen, mengikuti suara masyarakat di Kota Samarinda. Sehingga yang terjadi adalah mayoritas partai politik memberikan dukungan kepada saya dan Pak Saifuddin Zuhri di Pilkada Samarinda ini. Saya kira itu di situ poinnya. Soal malam ini, ya tidak direncanakan sebelumnya. Tadi setelah saya menerima SK dari PKS di Rujab, tiba-tiba ada komunikasi dari Jakarta dan di Samarinda, terjadi pertemuan antara saya dengan Pak Ketua Golkar, sehingga saya malam hari ini seperti yang teman-teman lihat ada di kantor Partai Golkar dalam rangka membangun komunikasi. Kalau tadi sore saya mengatakan roman-romannya Partai Golkar itu kok kayaknya akan bergabung dengan kita. Tapi kan saya beri catatan tadi, roman-romannya bukan berarti pasti. Dan kalaupun pada kenyataan politiknya nanti misalnya berbeda, itu harus kita hargai sebagai sebuah realitas politik. Tapi harapan besar kita, ya mudah-mudahan seperti harapan warga Kota Samarinda pada umumnya yang satu frekuensi dengan suara rakyat atas keputusan partai politik itu.